Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat kreatif sekalian? Salam jumpa kembali dengan saya Muhammad Bayu Dakto. Semoga teman-teman senantiasa dikaruniai kesehatan, kebahagiaan dan energi kreatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pertimbangan saat kita menggali ide untuk merancang dan mewujudkan bentuk-bentuk strategi kreatif yang kita bisa gunakan sebagai daya dukung, baik untuk promosi, baik untuk branding dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang pertama yaitu dalam penggalian ide tersebut kita akan melihat level teknologinya. Dalam level teknologi yang kita pahami yaitu tingkat kerumitan teknologi seperti apa yang digunakan dalam pewujudan strategi kreatif itu. Jadi ini berkaitan dengan isi or sophisticated, misalnya kemudahan sampai kerumitan teknologi yang digunakan. Kemudian bisa juga teknologi tradisional atau teknologi modern yang akan digunakan. Bisa juga berkaitan dengan teknologi analog atau digital dan seterusnya. Jadi level teknologi yang kita bisa terapkan dalam pewujudan strategi kreatif itu. Kemudian yang kedua yaitu verbal atau non-verbal communication yang digunakan atau kombinasi dari itu. Yaitu sejauh mana pelibatan verbal communication atau non-verbal communication dalam pewujudan strategi kreatif. Apakah akan banyak menggunakan kalimat-kalimat atau suara, atau strategi kreatif tersebut akan diwujudkan dalam satu bentuk-bentuk yang tidak banyak menggunakan unsur-unsur verbal, begitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangan tentang interactivity atau interaktivitas ya. Apa interactivity itu? Interaksi seperti apa yang diharapkan terjadi saat awal komunikasi dan bagaimana bentuk komunikasi yang terjadi sehingga menimbulkan curiosity atau keingintahuan dan experience. Nah, memancing keingintahuan atau membuat orang tertarik untuk memperhatikan wujud dari strategi kreatif yang kita gunakan itu menjadi salah satu kunci sehingga orang dengan begitu akan engage ya dengan apa yang ingin kita sampaikan dalam strategi kreatif itu. Selain itu yang terpenting tadi sudah saya sampaikan yaitu experience, memunculkan experience, pengalaman beraktivitas dengan perwujudan dari strategi kreatif yang kita gunakan itu. Maka di situ akan menjadi dengan benak kita itu akan melekat gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu sensing. Apa itu sensing? Seperti yang kita sudah ketahui bersama, sensing itu adalah rangsangan komunikasi ya, yang dipantik dari pelibatan respon panca indera pada pewujudan strategi kreatif itu. Ya. Maka di situ akan melibatkan seeing gitu ya. Ketika orang melihat itu kemudian tertarik untuk tadi berinteraksi ya, selanjutnya berinteraksi tadi. Jadi setelah sensing ke interactivity ya, atau kemudian listening, kita menggunakan satu perwujudan yang akan memunculkan suara. Dengan demikian
memancing orang atau memantik orang untuk memperhatikan perwujudan strategi kreatif kita itu, sehingga dengan demikian ada muncul keinginan untuk interaktivitas seperti yang tadi, yang kedua tadi ya. Bisa kemudian by touching ya, perwujudan itu membuat orang ingin menyentuh ya, tertarik untuk kemudian mengetahui dengan cara rasanya touching atau smelling. Biasanya kalau teknik-teknik semacam ini yang digunakan dalam tradisional ya, tukang atau penjual sate ya, asapnya dibuat mengepul dan aromanya itu menggugah selera ya. Bisa jadi kafe ya, kafe ketika di depannya itu ada satu perwujudan strategi kreatif untuk menarik orang masuk, bisa menggunakan aroma kopi yang mengundang orang, mancing orang untuk kemudian relaxing dan ingin masuk menikmati aroma kopi dan produk kopi kita itu. Nah, itu sensing. Jadi setelah sensing kemudian interactivity tadi. Nah, kemudian yang kelima yaitu pertimbangan tentang material dan medium ya, medianya. Ini berkaitan dengan pilihan bahan atau daya dukung material dan medium pada communication impact. Jadi daya dukung material itu pada dampak komunikasi yang ingin kita tuju ya. Nah, ini juga akan berkaitan dengan riskan tidaknya bahan itu. Jadi resiko bahan itu yang kita gunakan gitu. Misalnya kalau kita menggunakan bahan kertas gitu, ini kalau di luar ruang ya bagaimana nanti jika hujan, paling nanti ya kertas itu akan jadi rusak, warnanya luntur dan segala macam. Berarti ini riskannya. Selain riskan juga mengenai kerentanan kekuatan bahan material itu yang digunakan untuk pewujudan strategi kreatif ya. Setelah itu kita memikirkan after act, setelah orang berinteraksi itu ya. Pertama setelah orang seeing tadi itu sensing, kemudian interactivity, dan di sini dari material itu kita akan menggugah ya, atau membuat publik atau masyarakat yang kemudian interaksi tadi. After act-nya seperti apa? After act ini penting. Setelah itu mereka akan berlanjut pada pembelian atau kemudian mengingat produk atau pengalaman berinteraksi, experience tadi ya, berkaitan dengan strategi kreatifnya atau seperti apa yang kita harapkan, seperti apa gitu ya. Kemudian yang keenam yaitu psikologi pengguna. Nah, ini merupakan respon mental pengguna atau publik ya, berkaitan dengan intelektualitas ya, pengalaman ya, kemudian interpretasi dan asosiasi makna dari pencerapan visual ya, sebelum memutuskan untuk interaksi yang dan saying tadi ya, dan sensing dengan perwujudan strategi. Jadi orang akan sensing, kemudian interactivity, dan kemudian di sini bagaimana psikologi pengguna mesti kita pikirkan. Sekali lagi tadi berkaitan dengan intelektualitas. Jangan-jangan ketika kemudian kita membuat satu perwujudan strategi yang menarik itu, anak-anak kemudian ingin menyentuh dan kemudian malah menjadikan perwujudan strategi itu rusak gitu ya. Misalnya membuat pop up, maka pop up di apotek atau di gerai toko seperti itu yang katakanlah bungkus-bungkus atau packaging dari HP atau packaging dari obat itu kita bentuk sedemikian rupa menjadi satu masjid gitu ya. Jadi bentuk kubah masjid atau pintu masjid itu dalam rangka kita katakanlah momentumnya yaitu satu Muharram atau Idul Fitri. Nah, packaging itu kita bentuk menjadi sebuah kubah masjid. Tapi jika kita letakkan tidak sesuai dan kemudian anak-anak grab it, menyentuh itu, kemudian jadi rusak, kan jadi persoalan baru. Jadi ini yang impact-nya seperti apa ya, bagaimana dengan psikologi pengguna dan segala macam. Misalnya
produk yang tidak sesuai untuk kita gunakan dalam kampanye itu, dalam promosi itu. Misalnya produk-produk contohnya saja alat kontrasepsi untuk misalnya momen-momen tertentu yang kurang sesuai dengan produk tersebut. Nah, ini berkaitan juga yang ketujuh, yaitu habitus. Ini berkaitan dengan respon publik yang didasari oleh adat kebiasaan atau nilai-nilai yang dipahami dan dianut oleh masyarakat kultur setempat. Ya, apakah tepat kita menggunakan itu di masyarakat, di kultur masyarakat setempat? Ya, kita tahu kultur-kultur itu harus kita riset, dan jika itu salah bisa jadi malah menjadi persoalan baru di masyarakat tersebut. Jadi 7 hal itu yang bisa saya sampaikan tadi. Pertama, yang perlu kita pertimbangkan level teknologi. Yang kedua, verbal, non-verbal komunikasinya. Kemudian materi bahan yang kita gunakan untuk mewujudkan strategi kreatif itu. Kemudian juga tadi sensing, ya, interactivity, kemudian psikologi pengguna dan habitus. Nah, semoga 7 hal yang bisa teman-teman catat pada hari ini bisa digunakan sebagai sarana atau bahan untuk pertimbangan penggalian ide strategi kreatif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan energi kreatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Bayu Witakto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.